Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya, dan masih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, hari ini saya akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu tentang bilangan oksidasi. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan kepada kalian semua, ya, saya mengingatkan kepada kalian semua, cobalah untuk lebih aktif lagi. Ya, saya ini agak heran ini dengan kelas 10 ini. Sudah mengerjakan tugasnya pun nggak semua, udah jumlah siswanya nggak terlalu banyak, yang ngerjakan tugas pun setengahnya cuman, kemudian nggak ada lagi yang apa namanya memberikan komentar. Cuman si Zidan aja yang aktif selalu memberikan komentar di Google Classroom, yang lainnya kemana kan gitu. Dibuka nggak video pembelajaran saya? Jadi saya capek sudah membuat, malah nggak diperhatikan. Ya, jadi saya minta cobalah yang lainnya itu coba aktif lagi. Kalau memang paham tinggal diketikkan aja loh dalam kolom komentar, Pak saya paham, Alhamdulillah Pak saya mengerti. Atau kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan di chat pribadi. Saya harap sih ditanyakannya itu melalui grup di Classroom ya, biar terekam dia di situ. Nah, yang paling sering bertanya itu ya kalau secara, tapi di chatnya pribadi ya. Kalau nggak salah saya, kalau nggak si Zidan ya si Wafda. Wafda ya namanya. Hanya mereka berdua yang mungkin yang sedikit rajin untuk bertanya kalau memang tidak paham. Yang lainnya kemana kan begitu? Apakah dibuka video pembelajaran saya atau tidak? Ya, jadi saya minta coba aktif lagi dan kerjakanlah tugas-tugasnya. Dari mana saya memberikan nilai kalian kalau kalian tidak mengerjakan tugas? Ya, dari mana coba saya mau memberikan nilai kalian kalau kalian tidak mengerjakan tugas? Ya, saya minta aktiflah lagi, aktif. Jadi saya bisa membuat nilai kalian itu dengan baik. Kalau memang nilai benar semua ya saya buatkan 100. Tapi kalau memang ada yang salah ya pasti saya kurangi nilainya. Ya, saya minta coba aktif lagi ya. Baik. Nah, nanti coba diperhatikan ini bagus-bagus, karena ada mungkin agak sedikit kesulitan kalian nanti dalam memahami bilangan oksidasi ini. Ya, nah coba diperhatikan. Jadi pada pelajaran kita yang sebelumnya, kita sudah mempelajari perkembangan daripada konsep reaksi redoks. Salah satunya itu adalah reaksi dengan kenaikan dan juga penurunan bilangan oksidasi. Ya, kan konsep reaksi redoks itu kan ada naik turunnya hidrogen, naik turun ikat, mengikat dan melepaskannya oksigen, mengikat dan melepaskannya elektron, kemudian ada naik dan turunnya bilangan oksidasi. Nah, yang kita bahas di sini adalah kok ada tuh yang naik dan turunnya bilangan oksidasi. Yang kita bahas adalah bilangan oksidasinya. Nah, apa itu bilangan oksidasi? Yaitu suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas ataupun menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawanya. Ya, jadi ukuran suatu bilangan untuk menangkap atau melepas elektron. Nah, nilai bilangan oksidasi ini menunjukkan banyaknya elektron yang dilepas ataupun yang ditangkap. Jadi, bilangan oksidasi dapat dia bertanda negatif dan juga positif, tergantung apakah dia dilepas, apakah dia ditangkap. Kalau ditangkap biasanya negatif, kalau dilepas biasanya bertanda positif. Nah, bagaimana cara penentuan untuk bilangan oksidasi suatu unsur? Nah, coba ada aturan yang harus kita pahami. Ya, ada beberapa aturan yang harus kita pahami dalam penentuan bilangan oksidasi unsur-unsur. Nah, yang pertama, untuk unsur bebas. Unsur bebas itu ya dia berdiri sendiri ya. H2, O2, N2, Fe, Cu, kemudian Cl. Pokoknya dia dalam berdiri sendiri. Misalnya dalam reaksi ini, H2 SO4 ditambah H2 menghasilkan bla 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 bla, bisa seperti itu. Berarti kalau H2SO4-nya itu bukan dikatakan unsur bebas. Kenapa? Karena sudah ada H, ada S.
dan ada O di dalamnya. Berarti sudah ada 3, dia tidak dikatakan unsur bebas. Nah, ditambah dengan H2. H2 itu yang dikatakan sebagai unsur bebas. Dia berdiri sendiri walaupun ada angka 2-nya ya. Kemudian nanti ada angka 8 ya, S8. Nah, tapi dia sendiri S-nya. Nah, itu dikatakan sebagai unsur bebas. Yang jelas kalau misalnya dia berdiri sendiri itu dikatakan sebagai unsur bebas. Nah, kalau dikatakan sebagai unsur bebas, maka nilai bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Jadi H2, O2, N2 ini sama dengan 0 nilainya. Ya, itu satu. Yang kedua, umumnya untuk unsur H mempunyai bilangan oksidasi positif 1. Ya, unsur H itu kan biasanya punya nilai positif 1 sesuai dengan golongan. Karena unsur H itu terletak di golongan 1A. Golongan 1A itu nilainya semuanya muatannya adalah positif 1. Nah, biasanya pada umumnya H itu bilangan oksidasinya adalah positif 1, kecuali dia berikatan dengan senyawa hidrida, maka bilangan oksidasi H-nya menjadi negatif 1. Contoh nih, bilangan oksida H dalam H2O dalam HCl dan juga NH3 itu sama dengan positif 1. Tapi kalau dalam senyawa-senyawa hidrida LiH, NaH, CaH2 ternyata bilangan oksidasinya itu adalah negatif 1. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada umumnya unsur O, oksigen, mempunyai bilangan oksidasi itu sama dengan negatif 2. Kenapa? Karena oksigen itu terletak di golongan 6A. Semua di dalam golongan 6A memiliki bilangan oksidasi sama dengan negatif 2 sesuai dengan muatannya, yaitu negatif 2. Kecuali dia dalam bentuk senyawa peroksida. Kalau oksigen dalam senyawa peroksida itu bilangan oksidasinya sama dengan negatif 1. Contoh, untuk bilangan oksidasi O di dalam H2O, CaO dan juga Na2O itu sama dengan negatif 2 ya. H2O, CaO dan Na2O itu nilainya negatif 2. Kalau di dalam senyawa peroksida H2O2, Na2O2 dan ternyata bilangan oksidasinya itu adalah negatif 1 untuk oksigen. Itu aturan yang ketiga. Aturan yang keempat, unsur F selalu mempunyai bilangan oksidasi sama dengan negatif 1. Ya, bukan hanya F saja. F itu terletak di golongan 7A. Semua unsur yang terletak dalam golongan 7A itu memiliki bilangan oksidasinya sama dengan negatif 1. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, unsur logam mempunyai bilangan oksidasi selalu bertanda positif. Nah, semua yang terletak di golongan 1A nilainya adalah positif 1. Siapa saja golongan dalam 1A atau logam alkali? Ada Li, Na, K, Rb, Cs. Jadi kalau misalnya nanti kalian jumpai Li atau Na atau K atau Rb atau Cs, maka nilai bilangan oksidasinya itu adalah positif 1. Kemudian golongan 2A, semua unsur yang terletak di dalam golongan 2A itu memiliki nilai bilangan oksidasinya positif 2. Siapa saja yang terletak di golongan 2A? Ada Be, Mg, Ca, Sr dan juga Ba. Jadi kalau kalian jumpai nanti salah satu di antara ini, maka nilai bilangan oksidasinya itu sama dengan positif 2. Kemudian bilangan oksidasi ion tunggal, ya. Bilangan oksidasi ion tunggal, maka bilangan oksidasi itu sama dengan muatannya. Contoh bilangan oksidasi Fe ya. Misalnya dia tertulis di dalam reaksi itu adalah Fe2 positif. Nah, berapa jumlah muatan di atasnya, maka segitulah dikatakan sebagai bilangan oksidasinya. Karena di sini Fe2 positif, di atasnya ada angka 2 positif, berarti bilangan oksidasinya itu bertanda positif 2 atau bernilai positif 2. Yang selanjutnya, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa itu sama dengan 0, jumlah bilangannya. Kalau kita jumlahkan, contoh nih dalam senyawa H2CO3 totalnya ini itu sama dengan 0. Nah, jadi berlaku karena H2CO3 H-nya ada 2, berarti 2 nanti dikali bilangan oksidasi H.
kemudian C-nya ada 1 kali bilangan oksidasi C, kemudian O-nya ada 3, berarti 3 dikali bilangan oksidasi O, nilai total keseluruhannya itu adalah sama dengan 0, ya. Itu nah yang selanjutnya. Yang terakhir, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion poliatom itu sama dengan muatan ionnya, ya. Jadi kalau misalnya ada senyawa ion tapi bukan ion tunggal, kalau tadi di sini ion tunggal di atasnya ada muatannya, maka muatannya itulah kan ditandai sebagai bilangan oksidasi. Tapi kalau ada senyawa ada muatannya, ini sama dengan yang poin G tadi, total keseluruhannya itu sama dengan muatannya. Contoh nih, ion NH4 positif, berarti N-nya ada 1 ya, maka 1 dikali bilangan oksidasi N, kemudian nanti ditambah H-nya ada 4 dikali bilangan oksidasi H, sama dengan, kalau tadi di sini sama dengannya 0, ya, sama dengan 0 karena nggak ada muatannya, dan di sini ada muatannya di atas, positif, berarti dia sama dengan positif. Nah, positif 1, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi juga tambahan yang ini, bilangan oksidasi untuk unsur-unsur di golongan 7A itu semua negatif 1. Unsur-unsur yang terletak di golongan 6A itu sama dengan negatif 2. Ya, begitu ya. Nah, contoh nih, kita menentukan bilangan oksidasi. Tentukan bilangan oksidasi unsur yang digarisbawahi pada senyawa berikut ini. Yang pertama Fe2O3, yang kedua H2O2, yang ketiga MnO4 negatif. Kalau yang pertama yang ditanya Fe-nya yang garisbawahi ya. Nah, ini totalnya sama dengan 0 ya. Bilangan oksidasi O itu sama dengan negatif 2. O sama dengan negatif 2 sesuai dengan aturan yang C tadi yang kita bahas di atas. Nah, berarti kita tulis 2 Fe2 ya, berarti 2 dikali bilangan oksidasi Fe ditambah 3, kan O nya ada 3 nih, O3, tapi nilai O nya sama dengan negatif 2, berarti 3 dikali bilangan oksidasi O sama dengan totalnya adalah 0 ya, karena nggak ada muatan di atas, berarti sama dengan 0. Berarti 2 dikali bilox Fe ditambah tadi bilox O itu sama dengan negatif 2, berarti 3 dikali negatif 2 sama dengan 0. Berarti 2 bilox Fe 3 dikali negatif 2 negatif 6, berarti kurang 6 sama dengan 0. Lalu 2 bilox Fe sama dengan positif 6 ya, positif 6. Lalu angka 2 yang kita taruh ke bawah, jadi bagi bilox Fe sama dengan positif 6 dibagi 2. Nah, bilox Fe sama dengan positif 3. Ingat ya, tanda positif dan negatif itu harus dituliskan untuk menunjukkan apakah dia itu menangkap atau melepas. Ya, itulah nilai bilangan oksidasi. Kalau nggak kalian tuliskan, maka itu dianggap salah. Ya. Nah, kemudian H2O2. H tadi nilainya itu adalah positif 1 sesuai dengan aturan yang B ya. Nah, di atas tadi, maka kita tuliskanlah 2 dikali bilox H ditambah 2 dikali bilox O sama dengan 0 karena di atasnya nggak ada muatan. Nah, berarti tadi H kan nilainya sama dengan positif 1, berarti 2 dikali bilox H yaitu 2 dikali positif 1 ditambah 2 dikali bilox O sama dengan 0. 2 dikali positif 1 sama dengan positif 2 ditambah 2 bilox O sama dengan 0. Positif 2 ini pindahkan ke kanan, berarti 2 bilox O sama dengan negatif 2. Lalu angka 2 yang ini pindahkan ke bawah karena dia perkalian, jadikanlah bagi karena pindah. Berarti negatif 2 bagi 2 sama dengan negatif 1. Nah, maka bilox O untuk dari senyawa H2O2 itu nilainya sama dengan negatif 1. Yang terakhir, MnO4 negatif. Nah, di sini ada tanda negatifnya. Berarti yang ditanya Mn ya, karena Mn di garis bawahi. Sementara O kita tahu nilainya sama dengan negatif 2 sesuai dengan aturan yang bagian C. Nah, berarti kita kalikanlah M-nya ada 1 ya, berarti 1 dikali bilox Mn ditambah 4 dikali bilox O sama dengan bukan 0. Kalau tadi yang di nomor A dan B itu sama dengan 0 karena nggak ada muatannya. Nah, bagian C ini karena di atasnya ada tanda negatif, berarti dia sama dengan negatif 1.
Nah, berarti bilox Mn 1 dikali bilox Mn ditambah 4 dikali bilox O sama dengan negatif 1. Kemudian bilox Mn 1 kali bilox Mn kan sama dengan bilox Mn ya. Ditambah 4 dikali bilox O. Bilox O kita tahu sama dengan nilainya negatif 2. Berarti 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 1. Ya, kemudian jadi 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Berarti bilox Mn dikurang 8 sama dengan negatif 1. Nah, bilox Mn sama dengan negatif 1, negatif 8 pindahkan ke kanan jadi positif, berarti ditambah 8. Nah, maka bilox Mn sama dengan positif 7. Negatif 1 ditambah 8 sama dengan positif 7. Nah, jelas ya? Gampang ya? Gampang kok, hanya tambah-tambah kurang-kurang saja. Yang jelas harus tahu berdasarkan aturannya berapa nilainya masing-masing ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Nah, sekarang kita periksa nih. Kalau sudah tahu kan tadi konsep reaksi redoksnya itu kan ada salah satunya naik dan turunnya bilangan oksidasi. Jadi kalau misalnya bilangan oksidasinya naik dan turun, berarti itu dikatakan reaksi redoks. Nah, coba kita tentukan apakah reaksi berikut ini tergolong reaksi redoks atau bukan. Nah, yang A, CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah CO2 ditambah H2. Yang pertama dulu. Kita tahu Ca itu terletak di golongan 2A, maka nilainya positif 2. O itu negatif 1, negatif 2, makanya nilainya terletak di golongan 6A, maka nilainya negatif 2. Kemudian kita carilah C-nya berapa nih? Negatif 2 dikali 3, negatif 6. Negatif 6 ditambah positif 2, jadi negatif 4. Negatif 4 dipindahkan ke kanan jadi positif 4. Berarti nilai C sama dengan positif 4. Nah, H nilainya positif 1, karena dia terletak di golongan 1A atau sesuai dengan aturan yang tadi di atas. Kemudian Cl nilainya negatif 1, karena pindahkan ke kanan jadi negatif 1. Lalu yang sebelah kanan Ca nilainya positif 2. Cl nilainya negatif 1, C nilainya positif 4, O2 nilainya negatif 2. Kemudian di sini ada H2 nilainya positif 1 dan O nilainya negatif 1, 2. Kalau di sini tidak ada unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut bukanlah dikatakan sebagai reaksi redoks. Contoh nih, Ca sebelum bereaksi Ca nilai bilangan oksidasinya positif 2. Setelah bereaksi Ca nilainya positif 2 juga. C-nya sebelum bereaksi nilainya positif 4, setelah bereaksi nilainya positif 4 juga, sama. O-nya sebelumnya negatif 2, setelahnya negatif 2, negatif 2, sama. H-nya gitu juga, sebelumnya positif 1, setelahnya positif 1 juga. Dan Cl juga, sebelumnya negatif 1, setelahnya negatif 1, jadi tidak ada perubahan ya. Kalau tidak ada perubahan berarti dia tidak dikatakan reaksi redoks. Kemudian yang kedua ada Zn ditambah 2HCl menghasilkan ZnCl2 ditambah H2. Nah, tengok ini, Zn di sini dia unsur bebas, berdiri sendiri, maka nilai bilangan oksidasinya sama dengan 0. H2 juga seperti itu, dia berdiri sendiri, maka dikatakan di sini bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, jadi kita cari H itu kan dia sesuai dengan aturan nilainya positif 1. Kalau H positif 1 berarti Cl negatif 1, tinggal pindahkan ke kanan. Jadi berubah tandanya sama dengan negatif 1. Kemudian di sini Zn kita nggak tahu nih, misalnya Cl kita tahu Cl itu terletak di golongan 7A, berarti nilainya negatif 1. Negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2, pindahkan ke kanan jadilah positif 2, maka nilai Zn di sini sama dengan positif 2. Nah, kita perhatikan Zn sebelumnya itu adalah nilainya nilainya bilangan oksidasi sama dengan 0. Setelah bereaksi nilai Zn menjadi positif 2, berarti naik. Kalau naik, ini di bilangan oksidasi naik, maka dikatakan sebagai oksidasi. Kemudian untuk Cl-nya dulu. Cl-nya ternyata sama. Sebelum bereaksi bilangan oksidasi negatif 1, setelah bereaksi bilangan oksidasi jadi negatif 1. Sama-sama negatif 1, berarti dia tidak berubah. Oh, ternyata lihat untuk H-nya awalnya itu positif 1. Positif 1, kemudian setelah bereaksi jadi 0. Dari positif 1 ke 0 dia turun. Nah, berarti ini dikatakan reduksi. Ada oksidasi, ada reduksi. Ada yang bilangan oksidasinya naik, ada yang bilangan oksidasinya turun. Ada dua-duanya, ada naik, ada turun. Ada reduksi, ada oksidasi. Maka ini dikatakan sebagai reaksi
redox. Tapi kalau misalnya nanti yang terjadi hanya ada naik saja, turunnya nggak ada, berarti itu dikatakan sebagai reaksi oksidasi. Kalau misalnya dia hanya ada turun saja, naiknya tidak ada, berarti dia dikatakan sebagai reaksi reduksi. Tapi kalau misalnya ada dua-duanya, maka dia dikatakan sebagai reaksi redox. Sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan paham lah. Nah, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Akan kita bahas di dalam kolom komentar, akan kita diskusikan apa yang ingin kalian tanyakan. Tapi kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya harap memberikan komentarnya, katakan paham atau mengerti. Jadi saya tahu siapa yang sudah membuka video pembelajarannya. Oke ya, sampai di sini saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Saya harapkan bisa dimengerti semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semuanya.